Salah satu prinsip penting dalam kehidupan yang perlu kita ingat adalah bahwa kekokohan tidak datang dari isolasi, namun dari koneksi. Prinsip tersebut terlihat pada pohon-pohon sequoia yang terdapat di Taman Nasional Sequoia di California, Amerika Serikat. Pohon-pohon itu merupakan pohon tertinggi di dunia. Bahkan ada yang tingginya hampir 110 meter dari permukaan tanah. Yang menarik, akar pohon-pohon itu dangkal saja, yaitu 2 sampai 3 meter di dalam tanah. Mengapa dengan akar yang sedangkal itu, pohon yang sangat tinggi tadi tidak tumbang ketika tertiup oleh angin yang kencang? Karena akar pohon-pohon itu terjalin satu sama lain. Itulah gambaran relasi yang sehat dalam hidup kita. Relasi tersebut akan membuat iman kita baik kokoh dan bertumbuh dengan bugar di segala keadaan. Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Hadapi setiap tantangan hidup dengan tuntunan dan kuasa Allah. Temukan dan alami hadiratnya dalam pertemuan doa oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun belum dibaptis, mari nyatakan dan perteguh iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan sanggup menolong orang yang berharap kepadanya. Bila Anda memiliki beban pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendoakan dan mendukung Anda. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Salah satu prinsip penting dalam kehidupan yang perlu kita ingat adalah bahwa kekokohan tidak datang dari isolasi, namun dari koneksi. Isolasi artinya adalah terpisah satu sama lain dan hidup tanpa relasi. Sedangkan koneksi berarti saling terhubung, saling berinteraksi, dan saling membangun relasi yang memberi makna. Prinsip tersebut terlihat pada pohon-pohon sequoia yang terdapat di Taman Nasional Sequoia di California, Amerika Serikat. Pohon-pohon sequoia yang ada di situ merupakan pohon tertinggi di dunia. Saya pernah beberapa kali mengunjungi Taman Nasional yang terletak di antara kota Los Angeles dan San Francisco itu. Tinggi pohon-pohon sequoia rata-rata lebih dari 80 meter. Bahkan ada yang tingginya mencapai lebih dari 110 meter. Sedangkan diameter batangnya ada yang hampir 8 meter dan usianya sudah lebih dari 2000 tahun. Sedemikian besar diameter batang pohon-pohon itu sehingga salah satu di antaranya yaitu yang berlubang di tengahnya, lubang itu dapat dilalui oleh mobil. Berdiri dekat pohon sequoia, saya merasa sangat kecil. Betapa tidak, sebab tinggi pohon-pohon itu hampir setinggi Monumen Nasional atau Monas yang ada di Jakarta. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kedalaman dari akarnya. Kalau pondasi di Monas adalah sedalam 18 meter di bawah permukaan tanah, yaitu untuk menahan berat struktur dari monumen itu, maka akar-akar sequoia hanya sedalam 2 sampai 3 meter saja. Mengapa dengan akar yang sedangkal itu, pohon yang tingginya hampir seperti Monas tadi tidak tumbang ketika tertiup oleh angin yang kencang? Inilah rahasianya. Akar-akar pohon sequoia walaupun tidak tertanam dengan dalam, namun menjalar ke sekitar pohon tersebut sampai radius lebih dari 30 meter. Bukan itu saja, akar-akar itu saling terjalin dengan akar-akar pohon sequoia yang lain.
Alhasil, mereka terjalin bersama seperti suatu jaringan yang saling mengokohkan satu sama lain. Berarti pohon-pohon itu berdiri dengan kokoh bukan karena akar-akar mereka terbenam ke dalam tanah seorang diri. Namun karena mereka bertumbuh bersama, terjalin menjadi satu sehingga saling menopang satu sama lain. Sebagai akibat lebih dari 2000 tahun, angin yang bertiup dengan kencang dari arah Samudra Pasifik dan gempa bumi yang sering terjadi di sana tidak mampu menumbangkan pohon-pohon tersebut. Sehingga benarlah prinsip yang saya kemukakan di awal tadi, yaitu strength does not come from isolation, it comes from connection. Kekokohan tidak datang dari isolasi, namun dari koneksi. Prinsip ini juga diungkapkan di dalam pepatah bahasa Indonesia, yaitu melalui kalimat bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kebenaran ini bukan hanya berlaku bagi keberadaan pohon-pohon sekoya seperti tadi, namun juga bagi rumah tangga, perusahaan, bangsa, jemaat, dan juga kehidupan rohani kita. Dalam hal kehidupan rohani, relasi yang sehat yaitu relasi yang saling terkoneksi dan saling menopang seperti akar-akar sekoya tadi akan membawa dampak yang positif. Sebab relasi yang sehat akan menolong pertumbuhan dan keteguhan iman kita. Hal tersebut antara lain dapat kita lihat dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Di dalam ayat-ayat itu kita akan melihat apakah relasi yang sehat itu dan mengapa relasi yang bugar adalah penting bagi pertumbuhan iman kita. Mari kita baca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Sebagaimana yang telah kita bahas pada hari Minggu perdana di awal Januari yang lalu, yaitu uraian firman Tuhan dengan tajuk Stay Close, Stay Fresh atau senantiasa dekat, senantiasa segar. Dan yang saya sampaikan ulang di dalam uraian firman Tuhan pada hari Minggu yang lalu, terdapat kaitan yang erat antara pertumbuhan iman dan kedekatan relasi kita dengan Tuhan. Semakin kokoh iman kita, maka semakin akrab pula relasi kita dengan Tuhan. Keakraban relasi dengan Tuhan yang di dalam tema gereja kita di tahun ini diistilahkan sebagai mengalami Tuhan. Relasi yang akrab dengan Tuhan yang mengakibatkan hidup kita bagaikan carang yang berbuah atau mengalami Tuhan hidup berbuah. Experiencing God, living fruitfully. Dengan kata lain, semakin kokoh iman kita, maka semakin akrab relasi kita dengan Tuhan dan akibatnya hidup kita akan semakin bermakna dan tidak sia-sia. Pertanyaannya, apakah yang menolong pertumbuhan iman kita? Berdasarkan apa yang tulis dalam Alkitab, setidaknya ada 5 hal yang mengakibatkan pertumbuhan iman. Kelima hal itu adalah melakukan firman Tuhan, relasi yang sehat, keterlibatan dalam pelayanan, disiplin rohani, dan pengalaman kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Saya ulangi, yang pertama yaitu melakukan firman Tuhan. Yang kedua, relasi yang sehat. Yang ketiga, keterlibatan dalam pelayanan. Yang keempat, melakukan disiplin rohani. Yang kelima, pengalaman yang Tuhan izinkan. Minggu yang lalu kita telah melihat hal yang pertama, yaitu melakukan firman Tuhan. Hari ini kita akan menelah hal yang kedua, yaitu relasi yang sehat. Itulah relasi yang tercermin di dalam nasihat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 yang telah kita baca tadi. Perhatikan, di dalam kedua ayat itu 4 kali disebutkan kata kita dan 3 kali disebutkan kata saling. Keduanya yaitu kata kita dan saling tersebut menunjukkan sikap dan tindakan yang bersifat
dua arah. Sebagai contoh, saling memperhatikan di ayat 24 dan saling menasihati di ayat 25. Kata saling di kedua frasa itu menggambarkan tindakan dan relasi yang bersifat timbal balik dan bukan satu arah. Dengan demikian penulis surat Ibrani mengajak para pembaca suratnya agar mereka ikut bertanggung jawab dalam membangun dan memelihara relasi yang sehat di antara mereka. Relasi yang sehat tersebut diwujudkan melalui yang pertama, saling mendorong untuk berbuat baik. Saya ulangi, relasi yang sehat yaitu yang menumbuhkan iman adalah relasi yang saling mendorong untuk berbuat baik. Hal tersebut diutarakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sebagai berikut. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Perhatikan, di ayat ini saja 2 kali digunakan kata kita saling. Yang pertama, kita saling memperhatikan. Dan yang kedua yaitu kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Kedua frasa ini hanya akan dapat terwujud dalam relasi yang akrab satu sama lain. Sebab tanpa relasi yang akrab, tidak mungkin orang akan dapat saling memperhatikan, apalagi saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Artinya, nasihat dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 ini menegaskan bahwa setiap pengikut Kristus harus menjadi bagian dalam suatu jemaat lokal dan bukan sekadar menjadi pengunjung pertemuan ibadah, apalagi tidak bergereja dimanapun juga. Sebab bila orang hanya sekadar hadir dalam ibadah suatu gereja, apalagi kalau gereja itu beranggotakan ratusan atau ribuan orang, maka dapat dipastikan ia tidak akan dikenal oleh siapapun maupun mengenal siapapun juga. Bukankah hal itu yang terjadi bila orang hanya sekadar menjadi pengunjung ibadah? Hari Minggu ini orang-orang yang duduk di kanan kirinya bisa jadi berbeda dengan orang-orang yang di hari Minggu yang lalu dan akan berbeda lagi dengan yang di hari Minggu depan. Sebagai akibat, jangankan saling memperhatikan, mereka saling mengenal pun juga tidak mungkin. Kalau tidak mengenal, pasti tidak akan mungkin untuk saling memperhatikan ataupun saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Oleh karena itu, berdasarkan ayat firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 ini, saya mengajak saudara agar tidak sekadar menjadi pengunjung ibadah saja, namun terlibatlah menjadi anggota jemaat dari gereja lokal yang Tuhan pimpin saudara untuk menjadi bagian darinya. Tentu ada di antara saudara yang bertanya, bagaimana kalau selama ini saya hanya mengikuti ibadah secara online saja? Memang selama masa wabah yang lalu karena alasan kesehatan maka saudara hanya dapat mengikuti ibadah secara online. Tindakan itu sangat bisa dipahami. Namun sekarang wabah itu telah berlalu. Sehingga selain mengikuti ibadah secara online, yaitu seperti yang sedang saudara lakukan saat ini, seyogyanya saudara menjadi anggota jemaat dan terlibat di dalam gereja lokal tertentu yang berada di daerah tempat tinggal saudara. Namun, bila di daerah saudara tidak terdapat gereja dan saudara ingin menjadi anggota jemaat di gereja ini, yaitu gereja yang ibadahnya sedang saudara ikuti secara online ini, maka hubungilah nomor WhatsApp yang tertera pada layar saudara. Sebutkan nama saudara, kota tempat tinggal saudara, dan tulislah kalimat, saya ingin mengenal gereja ini. Nanti staf gereja saya akan menghubungi saudara. Sekali lagi, hubungilah nomor WhatsApp yang tertera pada layar saudara. Sebutkan nama saudara, kota tempat tinggal saudara, dan tulislah kalimat, saya ingin mengenal gereja ini. Nanti staf gereja saya akan menghubungi saudara guna memberi penjelasan kepada saudara tentang langkah-langkah untuk menjadi anggota sel virtual atau anggota sel secara online dari gereja kami. Apakah kelompok sel?
Itulah kelompok yang beranggotakan 7 sampai 14 orang dengan seorang pemimpin yang mengelola kelompok tersebut. Kelompok kecil ini bertemu seminggu sekali, baik secara onsite bagi mereka yang tinggal di satu kota yang sama, maupun secara online bagi mereka yang tinggal di kota yang berjauhan. Dalam pertemuan tersebut, kelompok itu membangun relasi yang semakin akrab di antara mereka dan relasi yang semakin erat dengan Tuhan. Dengan demikian, iman mereka akan bertumbuh. Sesuai dengan kalimat, marilah kita saling memperhatikan yang tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 ini. Maka dalam gereja kami, kelompok sel atau kelompok kecil ini disebut sebagai kelompok saling memperhatikan. Atau kami singkat sebagai kesan. Kesan yaitu kelompok saling memperhatikan. Saya amati. Orang-orang yang terlibat dalam kelompok-kelompok sel atau kesan ini, kehidupan rohaninya bertumbuh dengan pesat. Sebab melalui kelompok kecil itu, setiap orang didorong dalam kasih, dalam perbuatan baik. Seperti yang ditulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 tadi. Artinya, bila selama ini saudara merasa kerohanian saudara macet, iman saudara seperti kapal selam, yaitu hanya timbul di hari Minggu. Sedangkan pada hari Senin sampai Sabtu tenggelam. Yaitu tenggelam dalam persoalan dan pergumulan hidup. Tenggelam di dalam kehambaran rohani. Tenggelam dalam kegelapan. Lalu pada hari Minggu timbul kembali. Yaitu dengan sekadar hadir dalam ibadah di gereja. Maka sekarang ambillah keputusan untuk meninggalkan pola kehidupan yang seperti itu. Ambillah keputusan untuk mengalami pertumbuhan iman. Yaitu pertumbuhan yang terjadi karena relasi yang sehat. Itulah relasi yang saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih serta dalam perbuatan baik. Seperti yang dinasihatkan di ayat 24 dan yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yang kedua. Relasi yang sehat yaitu yang menumbuhkan iman adalah relasi yang saling menjaga terhadap kemerosotan rohani. Saya ulangi, relasi yang sehat adalah relasi yang saling menjaga terhadap kemerosotan rohani. Tentang kemerosotan ini, acap kali saya berkata bahwa di dunia berlaku suatu hukum yang tak terbantahkan. Itulah hukum kemerosotan. Apa saja yang ada di alam semesta ini bersifat merosot kecuali Tuhan. Saya contoh, yaitu taman di halaman rumah saudara. Bila tidak dirawat, maka taman itu tidak akan bertambah asri dengan sendirinya. Tidak akan terjadi pohon bunga mawar putih akan berkelompok di sisi sana. Dan pohon bunga melati berkumpul rapi di sisi situ dengan sendirinya. Tidak, hal itu tidak akan terjadi. Sebaliknya, justru taman itu akan ditelan oleh semak belukar. Sehingga tidak ada lagi keindahannya. Berarti kata kunci yang penting di sini adalah mencegah kemerosotan dengan memelihara secara seharusnya. Untuk mencegah kemerosotan suatu taman, kita perlu memelihara taman tersebut. Yaitu dengan menyianginya dan menyiraminya secara teratur. Untuk mencegah kemerosotan jasmani, kita perlu memeliharanya dengan berolahraga secara berkala, beristirahat secara cukup, dan menjaga makanan yang kita konsumsi. Demikian pula halnya untuk mencegah kemerosotan rohani. Kita perlu memelihara kerohanian antara lain dengan beribadah kepada Tuhan secara teratur. Sebab ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menolong orang untuk bertumbuh dalam kerohanian yang bugar. Tidak ada orang yang malas beribadah yang kemudian kerohaniannya dapat bertumbuh dengan sehat. Coba tunjukkanlah kepada saya. Orang yang tidak lagi beribadah secara teratur. Yang kerohaniannya semakin hari akan semakin bertambah bugar. Saudara tidak akan dapat menemukan orang yang seperti itu. Yang saudara dapatkan hanyalah orang yang kerohaninya mengalami kemunduran. Atau kerohaniannya menjadi semakin aneh. Bisa saja orang itu merasa hidupnya semakin rohani. Padahal sesungguhnya kehidupan rohaninya semakin merosot. Atau semakin menyimpang dari kebenaran. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25
dinasihatkan seperti demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Melalui nasihat tersebut, penulis surat Ibrani mengingatkan kita agar saling menjaga terhadap kemerosotan rohani. Saling menjaga dengan saling mengingatkan agar orang tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tindakan saling menjaga ini sangatlah diperlukan. Sebab tak jarang orang yang kerohanian sedang merosot, namun ia tidak merasakan hal itu. Ia sama seperti seekor katak yang dimasukkan ke dalam sebuah panci yang berisi air dan kemudian dipanaskan secara perlahan-lahan. Karena katak adalah hewan yang mampu beradaptasi dengan suhu lingkungan tempat ia berada, atau yang dalam ilmu biologi diistilahkan sebagai hewan berdarah dingin, maka ia tidak akan merasa bahwa air dalam panci itu sedang bertambah panas. Sebagai akibat, ia berenang dengan nyaman. Suhu air semakin panas, ia tetap saja berenang dengan tenang karena tubuhnya mampu menyesuaikan diri dengan suhu di sekitarnya. Air semakin bertambah panas dan sudah hampir mendidih. Di saat itu sang katak menjadi sadar bahwa bahaya sedang mengancam dirinya dan ia ingin melompat keluar dari dalam panci. Namun sudah terlambat, ia sudah keburu menjadi suike. Begitulah kehidupan rohani kita. Oleh karenanya semua orang perlu saling menjaga dan saling mengingatkan satu sama lain agar terhindar dari kemerosotan rohani. Hal seperti ini tidak akan terwujud tanpa relasi yang akrab di dalam kelompok kecil atau kelompok kesan seperti yang telah saya jelaskan tadi. Sebab kalau orang hanya sekadar hadir dalam ibadah dan tidak saling mengenal satu sama lain, maka tidak mungkin mereka dapat saling menjaga terhadap kemerosotan rohani. Singkat kata, relasi yang sehat yaitu relasi yang saling menjaga terhadap kemerosotan rohani akanlah membawa pertumbuhan iman. Sekarang yang ketiga, relasi yang sehat yaitu yang menumbuhkan iman adalah relasi yang saling mengingatkan tentang pentingnya kewaspadaan rohani. Saya ulangi, relasi yang sehat adalah relasi yang saling mengingatkan tentang pentingnya kewaspadaan rohani. Hal ini sama seperti siskamling atau sistem keamanan lingkungan yang dilaksanakan di banyak wilayah di negeri kita. Melalui sistem keamanan lingkungan tersebut, warga masyarakat bekerja sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal mereka. Bukan hanya di negara kita saja, bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat pun, siskamling seperti itu juga dilakukan oleh masyarakat di sana. Bila di Indonesia digunakan istilah siskamling, maka di sana digunakan istilah neighborhood watch. Untuk itu di daerah-daerah tertentu dipasang tanda neighborhood watch warning. Dengan demikian diharapkan orang yang ingin melakukan kejahatan di daerah tersebut akan urung melaksanakan niatan hatinya. Sebab ia menyadari bahwa para penghuni rumah di daerah tersebut saling menjaga satu sama lain. Bila mereka melihat ada orang yang gerak-geriknya menunjukkan gelagat akan melakukan tindakan kejahatan di rumah tetangga mereka, maka para penghuni rumah di wilayah tersebut akan segera menghubungi polisi. Sistem keamanan lingkungan seperti itulah yang dinasihatkan di dalam kalimat terakhir di ayat 25 tadi. Di situ ditulis seperti demikian. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Apakah yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani tentang hari Tuhan yang mendekat di ayat ini? Dengan mengacu kepada peringatan yang Tuhan Yesus berikan kepada para muridnya. Dan yang dicatat dalam Matius pasal 24 ayat 10 sampai 12. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani di ayat 25 itu adalah situasi yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti. Di saat itu, seperti yang Tuhan Yesus katakan,
kesesatan akan semakin bertambah, dan kejahatan serta kedurhakaan akan semakin meningkat. Untuk itu, para pengikut Kristus harus saling menasihati agar mereka bersikap waspada terhadap kesesatan dan kejahatan tersebut. Berarti dalam relasi yang sehat, orang perlu saling menjaga kebugaran iman mereka. Sebab kesesatan dan kejahatan terus mengancam dan bermaksud merongrong kebugaran iman. Dengan saling menasihati, seperti yang ditulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, maka orang saling mengingatkan tentang pentingnya kewaspadaan rohani. Di saat ia melihat teman seimannya mulai melenceng dari kebenaran, dan sebelum temannya itu terjerumus dalam kesesatan, maka ia segera bertindak dengan memberi nasihat dan mengingatkan temannya itu. Kembali di sini kita melihat bahwasanya tak cukup orang hanya menjadi pengunjung ibadah belaka. Karena bila orang hanya sekadar datang beribadah dan tidak saling mengenal satu sama lain, apalagi memiliki relasi yang akrab, tentu adalah tak mungkin mereka akan saling mengingatkan satu sama lain. Bagaimana mereka dapat saling mengingatkan kalau mereka tidak saling mengenal ataupun tidak memiliki relasi yang akrab? Bahkan dalam kondisi seperti itu, ketika orang tadi tidak lagi hadir dalam ibadah pun, tidak ada orang yang akan mengetahuinya. Dalam jemaat lokal atau gereja yang anggotanya banyak, hal seperti itu sangat bisa terjadi. Penyebabnya yaitu seperti yang telah saya kemukakan tadi. Saudara tidak mengenal siapapun dan tidak dikenal oleh siapapun. Ketika saudara tidak lagi hadir dalam ibadah minggu dan sudah terseret jauh dari kebenaran, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sehingga tentu tidak ada orang yang dapat mengingatkan saudara tentang pentingnya meningkatkan kewaspadaan rohani. Tetapi tidak demikian halnya apabila saudara terlibat dalam kelompok-kelompok kecil atau yang dalam gereja kita disebut sebagai kesan tadi. Di situ saudara akan saling menasihati, saling menjaga, dan saling bertumbuh dalam kewaspadaan rohani secara sehat. Melalui pola seperti itu, iman saudara akan terjaga dan bertumbuh dengan bugar. Singkat kata, relasi yang sehat akan memungkinkan orang bertumbuh dalam iman yang kokoh. Mengulang kembali prinsip yang telah saya kemukakan di awal dari uraian firman Tuhan ini. Kekokohan tidak datang dari isolasi, namun dari koneksi. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan iman dan keteguhan iman tidaklah terlepas dari relasi yang sehat. Dengan kata lain, sebagai pengikut Kristus, kita tidak dimaksudkan untuk hidup secara independen atau terlepas dari sesama saudara seiman. Sama seperti anggota tubuh kita, saling memerlukan. Demikianlah halnya dengan anggota tubuh Kristus. Semua kita saling memerlukan satu sama lain. Di dalam relasi yang sehat itu, iman kita akan terjaga dan bertumbuh dengan bugar. Seperti yang telah kita lihat dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Di dalam relasi yang sehat, kita akan saling mendorong dan bukan saling merongrong. Kita akan saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Di dalam relasi yang sehat tersebut, kita akan saling menjaga terhadap kemerosotan rohani, serta saling mengingatkan tentang pentingnya kewaspadaan rohani. Semuanya itu tidak akan terwujud bila orang hanya datang sebagai pengunjung ibadah tanpa mengenal siapapun dan dikenal oleh siapapun. Oleh karena itu seperti yang telah saya anjurkan di dalam uraian firman Tuhan ini. Apabila saudara belum menjadi anggota sebuah jemaat lokal, maka demi kebaikan iman saudara sendiri, bergabunglah ke dalam jemaat lokal yang ada di daerah saudara. Apabila di daerah saudara belum terdapat gereja, dan saudara ingin mengenal gereja yang saya kembangkan dan yang sedang saudara ikuti ibadahnya secara online ini, maka hubungilah nomor WhatsApp yang tertera pada layar saudara. Sebutkan nama saudara, kota tempat tinggal saudara, dan tulislah kalimat, saya ingin mengenal gereja ini. Nanti staf gereja saya akan menghubungi saudara guna memberi penjelasan kepada saudara tentang langkah-langkah untuk menjadi anggota kelompok sel atau kelompok kesan secara virtual atau secara online dari gereja kami. Di dalam iman yang bertumbuh
Dan yang bugar tersebut, relasi saudara dengan Tuhan akan semakin bertambah akrab. Dan kehidupan saudara akan semakin bermakna. Itulah hidup mengalami Tuhan dan hidup yang berbuah. Itulah hidup yang tidak sia-sia, namun limpah dengan sukacita dan kebahagiaan. Itulah hidup yang kita alami karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Anugerah yang kita sambut dengan iman dan ucapan syukur kepadanya. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah-Mu. Kami dibukakan jalan untuk dapat mengalami perdamaian dengan Allah. Mengalami pemulihan relasi. Sehingga kami dapat hidup akrab dengan Engkau. Bagaikan sarang yang tinggal pada pokok anggur. Sehingga hidup kami menjadi sarang yang berbuah. Dan kami sadar itu semua karena anugerah. Anugerah Tuhan yang kami sambut dengan iman. Tolong kami ya Tuhan agar kami semakin bertumbuh dalam iman yang sehat dan yang kokoh. Sehingga relasi kami dengan diri-Mu pun akan semakin dekat. Kami perlu pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu semua itu tidak terjadi semata-mata karena usaha kami. Tapi karena pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Saya berdoa untuk semua orang yang mendengarkan uraian firman Tuhan ini. Saya berdoa Roh Kudus menjamah setiap hati. Menimbulkan kehausan dalam jiwa. Untuk semakin dekat dengan Tuhan. Bertumbuh dalam iman. Oleh karena itu Tuhan, saya berdoa jamahan-Mu atas setiap orang yang sedang mendengarkan uraian firman Tuhan ini. Sehingga hidup kami bukan hidup yang biasa-biasa. Hidup dalam kesuaman dan kehambaran rohani, bukan. Tapi hidup kami berapi-api di dalam kerohanian yang menyala-nyala. Saya berdoa Roh Kudus jamah setiap kami. Dengan kebenaran yang memerdekakan, yaitu firman Tuhan itu. Saya berdoa juga jamah semua orang yang mengikuti ibadah ini. Dan yang dalam kesulitan mereka, jamah dengan kuasa-Mu yang membuka pintu pertolongan, menyediakan jalan keluar, memberikan kesembuhan, kesembuhan dalam rumah tangga, kesembuhan dalam ekonomi, kesembuhan dalam hati akan masa depan, kesembuhan dalam jiwa mereka, kesembuhan dalam jasmani mereka. Karena di dalam Engkau kami sepenuhnya diselamatkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net
atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah dengan bersyukur kepada Tuhan. Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang murah hati, Allah yang dapat diandalkan. Kami bersyukur Engkau telah menjaga kami dari segala mara bahaya. Engkau juga yang berkenan menuntun perjalanan hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah yang menyegarkan jiwa kami, untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, untuk kami terus bersandar kepada Tuhan, hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk setiap umat-Mu ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati usaha pekerjaan umat-Mu. Tuhan memberikan hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Berkat-Mu melimpah dalam usaha pekerjaan umat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu dalam setiap keluarga dengan keberhasilan, dengan sukacita dan kebahagiaan. Engkau juga yang menjaga kami dari segala mara bahaya. Engkau menyembuhkan penyakit kami. Oleh bilur-Mu ya Tuhan, segala penyakit sudah disembuhkan. Berdoa untuk semua umat-Mu yang sudah dan yang akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan ucapan syukur dan persepuluhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati umat-Mu dengan berkelimpahan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya, kalau Tuhan yang memimpin hidup kami, maka perjalanan kami akan berhasil dan penuh dengan sukacita. Sekarang bersandar kepada kemurahan Tuhan, kami berdoa. Kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kami, dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang dapat diandalkan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.